Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga baik ya. Oke, sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, kita berdoa masing-masing ya di rumah ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah kita telah berdoa. Perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu Latifatul Misadah. Kalian bisa memanggil Ibu Bulala ya. Sebelum memasuki pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang materi akidah Arab, yaitu tentang kisah keteladanan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk menghayati kisah keteladanan Umar bin Khattab dan menunjukkan sifat pemberani, tegas, kemudian adil dan sederhana dari beliau, dan menjadi cara-caranya untuk meneladani sifat-sifat baik dari sahabat Umar bin Khattab. Dan kemudian hikmah dari mempelajari keteladanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah yang pertama yaitu keteladanan sahabat Umar bin Khattab. Oke, sebelum Ibu menjelaskan tentang kisah, kalian di rumah bisa membuka catatan buku tulis ya. Kalian bisa mencatat hal-hal penting yang Ibu sampaikan. Nanti akan Ibu cantumkan di video ini tulisan agar kalian bisa mendengarkan dan juga membaca dari penjelasan video. Oke, kisah yang pertama tentang kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dilahirkan dari suku Quraisy, dari seorang ibu bernama Hantamah binti Hashim. Nama Umar bin Khattab yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qurt bin Rizza bin Adi bin Kahal. Umar bin Khattab masuk Islam saat usia 27 tahun. Pada saat pemerintahan beliau, Islam sangat berkembang sangat pesat karena beliau juga menyertakan hartanya disedekahkan untuk kepentingan Islam, dan beliau juga senantiasa setia menampingi Rasulullah SAW. Waktu dulu itu Umar bin Khattab itu sangat benci kepada Islam, namun karena atas izin Allah dan hidayah dari Allah, beliau mendapatkan hidayah sehingga hati beliau itu luluh. Beliau akhirnya masuk Islam dengan ikhlas. Kemudian sifat-sifat yang dimiliki Umar bin Khattab. Di sini ada beberapa sifat, yaitu Umar bin Khattab dijuluki sebagai Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq? Al-Faruq itu pemberani. Beliau itu sangat pemberani dan tegas dalam membedakan antara kebaikan dan kebatilan. Kemudian beliau juga dijuluki sebagai Al-Faiz, orang yang memiliki kecerdasan. Kecerdasan beliau itu saat mengatur pemerintahan dan strategi perang. Kemudian beliau juga dijuluki sebagai Abu Hafaz karena beliau itu tegas dalam pendiriannya. Kemudian Umar bin Khattab juga sebagai figur yang rela berkorban. Beliau itu rela berkorban untuk kemajuan Islam. Kemudian kisah ketegasan dan keberanian Umar bin Khattab. Ketika beliau memeluk Islam, ketegasan dan keberaniannya itu ditunjukkan saat beliau hendak hijrah dari Makkah ke Madinah. Pada suatu lembah, beliau dihadang oleh suatu kaum kafir Quraisy. Namun beliau berani dan tegas dan bilang berkata, "Siapa yang ingin ibunya mati terlaksa kelaparan dan anaknya menjadi yatim piatu dan istrinya menjadi janda, maka silakan menghadapi aku di lembah ini sendirian." Dari perkataan Umar bin Khattab, kaum Quraisy kemudian takut sehingga mereka tidak jadi menghalangi hijrah beliau dari Makkah ke Madinah. Kemudian kisah Umar bin Khattab yang bijaksana. Pada zaman dahulu ada seorang, sebut saja si Fulan. Si Fulan ini tidak berkunjung ke rumah Umar bin Khattab. Beliau itu si Fulan ingin bercerita tentang perilaku dari istrinya yang suka pemarah. Namun saat si Fulan ini tiba di rumah Umar bin Khattab, si Fulan tertegun karena melihat Umar bin Khattab itu terdiam saat istrinya Umar bin Khattab memarahi Umar bin Khattab. Kemudian kisah Umar bin Khattab yang sederhana. Umar bin Khattab itu dilahirkan dari keluarga yang berkecukupan dan bergelimang harta. Namun beliau itu selalu menerapkan hidup yang sederhana. Beliau menyedekahkan hartanya untuk kepentingan Islam dan untuk fakir miskin dan hamba sahaya yang disiksa oleh majikannya.
Kemudian kisah keteladanan Umar bin Khattab yang sebagai pemimpin yang adil dan dekat dengan rakyat. Pada suatu hari Umar bin Khattab bersama Aslam berkeliling di suatu wilayah dan beliau mendengar suara tangisan bayi. Kemudian dia berkunjung ke suatu rumah tersebut yang ada tangisan bayinya. Ternyata ada seorang ibu yang sedang memasak dan ternyata anak itu menangis karena kelaparan. Dan Umar bin Khattab menunggu masakan seorang ibu anak tersebut matang, tapi tak kunjung matang. Sehingga Umar bin Khattab itu membuka masakan apakah yang dimasak oleh ibu tersebut. Ternyata Umar bin Khattab kaget, ternyata yang dimasak itu adalah batu. Dari melihat kejadian tersebut, Umar bin Khattab merasa kasihan. Sehingga Umar bin Khattab kembali ke rumahnya atau ke bidannya untuk mengambil gandum dan diberikan kepada ibu tersebut agar anaknya tidak kelaparan. Dari kisah yang ibu jelaskan tadi, kita dapat meneladani keteladanan Umar bin Khattab dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, banyaklah berlatih menjadi pribadi yang suka berjuang di jalan Allah. Kemudian membiasakan diri menjadi diri sendiri yang jujur, amanah, dan tanggung jawab. Kemudian berlatih selalu mengamari ilmu, terutama ilmu agama. Kemudian menjaga kehormatan diri dan disandarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian melatih diri berpikir luas. Kemudian membiasakan diri hidup sederhana dan dermawan apabila kita mempunyai rezeki yang lebih. Kemudian membiasakan diri mengamalkan ilmu. Kemudian menyadari bahwa setiap kesempatan itu ada rintangan. Hikmah kita meneladani dari perilaku Umar bin Khattab tersebut. Yang pertama, kita akan menambah pengetahuan tentang kisah keteladanan beliau. Yang kedua, kita dapat meniru sifat-sifat sahabat Umar bin Khattab dan menjadikan kita manusia yang mulia dan ikhlas. Kemudian yang ketiga, dapat mewujudkan pribadi yang mencintai ilmu agama. Kemudian mengingatkan kita untuk menjadi orang yang dermawan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjadikan kita tahu bahwa yang lebih penting itu menyalurkan harta ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, kita semakin tahu bahwa kesederhanaan dan keikhlasan itu merupakan jalan yang ridhoi Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat ya dari kisah keteladanan Umar bin Khattab yang ibu jelaskan tadi. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.